Halo semuanya, bertemu kembali di channel Sobat Dikmas. Oke Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun di bulan puasa ini ya teman-teman. Oke, di sini ada informasi terbaru bagi teman-teman operator semuanya terkait info yang ada pada beranda Dapodik, yaitu tentang pemutahiran data pokok pendidikan tahun 2025 di versi B ini untuk evaluasi dak fisik bidang pendidikan 2024 dan perencanaan kebijakan Sarpras. Nah, apakah di sini hanya untuk formal atau untuk formal dan non formal? Pastinya di sini untuk formal dan non formal, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, SMK sederajat ya Bapak Ibu. Oke. Di sini perlu diketahui khususnya bagi lembaga PKBM maupun SKB, kalau untuk formal pastinya sudah sering untuk menemui ini ya. Karena untuk pemutahiran dak fisik atau bantuan dak fisik. Untuk teman-teman di Dapodik khususnya lembaga PKBM dan SKB bisa dimutahirkan untuk Sarprasnya. Karena apa? Sarpras ini adalah hal yang paling utama dalam kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Nah, jadi bagi teman-teman di non formal khususnya PKBM bisa diisikan Sarprasnya. Apa saja yang harus diisi? Nanti kita praktekkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita ulas untuk informasi pada beranda Dapodik di sini bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor sekian pada tanggal 19 Februari di sini untuk perihal pemutahiran data pokok pendidikan tahun 2025 dalam rangka evaluasi dak fisik bidang pendidikan 2024 dan perencanaan kebijakan Sarpras tahun 2026 nantinya atau tahun anggaran baru atau tahun ajaran 2025-2026 itu ya. Jadi nanti bagi teman-teman operator khususnya di non formal PKB maupun SKB bisa dimutakhirkan data Sarprasnya. Nanti untuk prakteknya kita pada session berikutnya ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan untuk teman-teman semuanya, silakan unduh panduannya untuk Sarpras pada link ini ya, ringkas.kemdikbud./panduan Sarpras 2025. Nanti isinya seperti ini ya Bapak Ibu. Silakan dipelajari. Di sini ada beberapa panduan, tetapi di sini sebenarnya sudah saya berikan tutorialnya pada video-video sebelumnya terkait pemutahiran data Sarpras ya. Jadi bisa disimak videonya untuk secara detail ya Bapak Ibu. Nah, di sini apabila sudah diunduh dan dipelajari, kita akan lanjut pada penilaian kerusakan bangunan. Nah, untuk teman-teman khususnya di Dapodik PKBM, apabila ada lembaga yang menumpang untuk kegiatan pembelajarannya atau meminjam atau sewa ataupun yang lainnya bisa dimasukkan untuk datanya ya supaya nanti bisa masuk pada Sarpras seperti itu ya. Apapun ruang atau bangunan yang dipakai bisa dihitung untuk nilai kerusakannya ya di sini ya Bapak Ibu, tetapi khususnya yang statusnya adalah hak milik. Ingat ya, statusnya adalah hak milik, baik itu milik yayasan ataupun hak pakai oleh satuan pendidikan ya. Jadi biasanya apabila hak pakai itu dari desa ataupun dari langsung yayasan, haknya ya, hak miliknya milik yayasan ataupun milik desa. Biasanya lembaga sekolah itu hak pakai atau dari pemerintah seperti itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa diunduh formulirnya. Formulirnya seperti ini ya. Nanti bisa dilihat ada beberapa formulir, ada panduan untuk cara menghitungnya, verifikasinya. Apabila satu lantai di sini ada form A, apabila 2 lantai nanti ada form B, apabila 3 lantai ada form C, seperti itu ya. Sesuaikan melihat kondisi bangunan yang ada. Dan nanti ini adalah materi untuk panduan cara menghitung kerusakan ya Bapak Ibu. Nanti bisa dicek apa saja kerusakan pada fisik di tanah dan bangunannya. Apabila rusak pondasi otomatis rusak berat ya Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Oke.
Setelah di sini nanti bisa diunduh, kita setelah menghitung bisa mengupload dokumennya pada manajemen sekolah. Nah, yang mana pada menu Sarpras di sini nanti bisa pilih bangunan. Nah, di sini bisa cek ada verifikasi kondisi ya. Yang memverifikasi adalah operator dinas nanti. Contohnya gedung di sini yang diupload apa? Di sini nanti bisa diisikan kerusakan sesuai nilai yang muncul pada Excel yang sudah diunduh untuk panduan kerusakan di sini. Kemudian masukkan berkas penilaiannya di sini ya, bisa lampirkan dari Excelnya ini tadi. Kemudian bisa diupload berkas, maka nanti akan terverifikasi oleh operator dinas. Nanti apabila sudah muncul di sini untuk tahun berkas, status berkas, di sini nanti sambil menunggu verifikasi, Bapak Ibu siapkan yang harus dibawa hard copy-nya ke Dinas Pendidikan adalah denah bangunan. Denah bangunannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa digambarkan setiap denah tanah dan bangunannya. Contohnya seperti ini. Ini lantai 2 ya. Contohnya lantai 2 di sini. Di sini ada lantai 2-nya, di sini ada lantai 1-nya, dan ini adalah status bangunan A. Kemudian di sini ada bangunan B. Kemudian ada bangunan C. Untuk peta atau denah bangunan di sini nanti akan dilampiri kondisi baik, kerusakan dan status masing-masing ruang. Nanti apabila ingin contohnya bisa saya lampirkan, cek pada kolom deskripsi video untuk contoh lampiran dari tanah dan bangunan ini, denahnya ya Bapak Ibu, yang dibawa ke Dinas Pendidikan. Jadi ada 3 file nanti ya, ada peta, ada file Excel untuk detailnya ruang dan bangunan di sini, kemudian sama kondisi ruang dari penghitungan purnya tadi. Jadi ada 3 yang dibawa ke dinas. Dan di sini nanti yang diupload adalah kondisi penghitungannya saja ya. Oke, apabila sudah jelas, kita langsung saja pada dapodik ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada tanah dan bangunan. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi, khususnya lembaga PKBM dan SKB, apabila memiliki tanah yang dipakai lebih dari 1, masukkan saja semuanya ya. Entah itu hak milik, hak pakai, sewa, pinjam, hibah ataupun yang lainnya. Nanti setiap tanah ini pastinya memiliki bangunan. Nah, bangunan di sini bisa dimasukkan sesuai yang dipakai seperti itu. Dan nanti setiap tanah memiliki denah untuk tanah dan bangunannya. Ada tanah 1, apabila memiliki lebih dari 2 tempat bisa masukkan tanah dan bangunan yang kedua, dan seterusnya. Apabila ada sampai 9 pokjar biasanya, masukkan semua tanah dan bangunan 9 pokjar itu di sini ya Bapak Ibu, khususnya lembaga PKBM. Jadi tidak hanya 1 saja yang dimasukkan. Apabila memang yang dipakai itu banyak untuk pokjarnya, masukkan saja di sini ya. Karena supaya terbaca, apabila peserta didiknya banyak dan ruangannya hanya 1 kan tidak mungkin, pasti memakai ruang yang lain. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bisa masukkan tanah dan bangunan yang dipakai. Tanah 1, tanah 2, tanah 3, dan setiap tanah memiliki bangunan A, B, C seperti itu ya. Bisa dimasukkan. Nanti setiap bangunan memiliki ruang A, B, C, D dan seterusnya seperti itu ya. Sesuai yang ada di sini ya. Ada ruang kelas, mana saja yang dipakai ruang kelas, mana saja yang dipakai untuk kantor, apakah ada kamar mandinya, apakah ada lapangan atau ruang kegiatan seni dan lain sebagainya, praktek dan lain sebagainya seperti itu pada ruang penunjang ya. Jadi nanti di sini kondisi ruang juga harus dimasukkan. Contohnya di sini ya. Kondisi ruangannya bagaimana, rusak ringan, nilai kerusakan 1, pastinya di sini sudah ada purnya ya, penghitungannya. Apabila nilai kerusakan 1 mungkin atap saja seperti itu ya yang rusak dan perlu perbaikan ringan, atau bisa diperbaiki secara mandiri memakai dana BOSP karena masih rusak ringan, bisa untuk perawatan seperti itu ya. Oke, jadi semuanya harus terstruktur ya Bapak Ibu terkait Sarpras ini, dan ini adalah paling detail pastinya di setiap dapodik, karena apabila Sarpras ini tidak detail maka untuk selanjutnya juga akan terpengaruh seperti itu, karena Sarpras itu nomor 1.
Oke, dari sini apabila ada yang ditanyakan silakan tanya pada kolom komentar. Nanti akan saya sisipkan link untuk mengunduh contoh ya, contoh file Excel dan juga form pur ini supaya bisa Bapak Ibu pelajari seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu dulu, dan pastinya di sini ada batas waktunya sampai 31 Maret ya. Jadi jangan sampai terlambat karena cut off ini sampai 31 Maret untuk pengambilan data DAK fisik atau Sarpras ya. Jadi bagi rekan-rekan yang memiliki hak milik, hak pakai, sewa, pinjam bisa dimasukkan semua. Untuk perencanaan, yang paling penting itu untuk perencanaan dan evaluasi. Jadi kita semaksimal mungkin operator bisa memasukkan data Sarpras yang dipakai oleh satuan pendidikan. Itu ya Bapak Ibu, semoga dari sini teman-teman paham. Apabila terlalu cepat bisa ditanyakan apabila belum paham. Dan terima kasih pastinya yang sudah menonton hingga akhir, dan kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.